Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu, saudariku yang berbahagia, insya Allah di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah materi yang cukup penting, bahkan sangat penting. Kenapa demikian? Karena materi ini adalah materi yang kalau kita bisa memahaminya dengan baik, maka kita akan dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang memahami isi materi yang nanti kelak kita akan belajar bersama dan mengamalkannya, maka di antaranya faidahnya adalah bisa memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya tanya, siapa di sini teman-teman, ibu-ibu yang ingin masuk surga, coba acungkan tangan. Saya pengen tahu. Semua ya? Masya Allah. Kenapa pengen masuk surga, Bu? Nikmat. Sudah pernah masuk? Ya. Tapi kita tahu nikmat gitu ya. Kenapa nggak mau masuk neraka? Kita nggak mampu. Iya, ada api kita terkena, kita sudah ya Allah gitu panasnya gitu kan ya, melepuh. Itu sabarnya kita sudah kadang ada yang mengeluh gitu kan. Bagaimana dengan api neraka yang luar biasa? Subhanallah. Maka dari itu ketahuilah wahai saudariku bahwa di antara tiket untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah terbebas dari menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terbebas dari perbuatan syiriknya. Baru ketika seseorang itu hidupnya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya modal tiket untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu sekarang lagi belajar untuk membeli tiket surga, ya. Bagaimana caranya? Dipelajari ilmunya, minta sama Allah, berdoa, ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Baru kemudian setelah itu kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Baik, kita akan belajar, silahkan dibuka kitabnya halaman 22 yang bahasa Arab. Kalau yang bahasa Indonesia halaman 36. Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap saudara sesama muslimah, maka bagi yang melihat kanan kirinya belum punya buku, ya dipinjamkan dulu atau bareng-bareng. Jadi mungkin bisa satu buku berdua. Yuk, bismillah. Dibaca ya, dibaca matannya. Matan di kitab halaman 22 dulu. Sudah? Ayo, satu. Ini kan enak kitabnya, nggak gundul kan, ada rambutnya kan? Ya. Ibu-ibu belajar baca kitab. Ya. Ini kitabnya juga kitab kuning, sampulnya warna kuning. Ya. Ya, baca bareng-bareng 1, 2, 3. Diddut tauhidis syirku wa huwa thalathatu anwa'in. Syirkun akbaru, syirkun asgharu, wa syirkun khafiyun. An-naw'ul awwalu min anwa'i syirki asyirkul akbaru, la yaghfiruhu Allahu wa la yaqbalu ma'ahu amalan salihan. Qala Allahu azza wa jal, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Cukup. Paham apa yang dibaca? Oh, saya kira sudah paham, Masya Allah. Tadi saya lupa ibu-ibu. Kitab yang dipelajari bagi yang baru, ya lihat dulu judulnya. Kalau ngaji tuh nanti suaminya nanya, Bu tadi ngaji kitab nopo?
Kitabnya warna kuning Pak, gitu ya. Ini kitab namanya apa? Pengarangnya siapa? Wallahu ta'ala alam. Coba dilihat dulu. Ini kitab yang sedang dipelajari namanya kitab Al-Wajibat. Ya, isinya tentang apa? Tentang sesuatu yang harus kita ketahui. Kita sebagai seorang muslimah harus mengetahui dasar-dasar bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bu, sebelum saya membahas tentang masalah syirik ini, izinkan saya untuk berbagi sejenak. Jadi kemarin alhamdulillah sudah mulai mengisi kajian offline. Kemudian ada seorang akhwat bertanya kepada saya, Ustazah, pertanyaannya tertulis. Kalau ada, tolong renungkan baik-baik ya Bu. Kalau ada ibu kandung dan saudaranya ke rumah, apakah kita boleh mengeluarkan uang simpanan yang kita sudah simpan untuk menjamu tamu? Dan apakah itu tidak merupakan perbuatan yang boros? Dan bagaimana nanti kalau uang simpanan itu saya gunakan untuk menjamu tamu? Nanti bagaimana itu uang simpanan, tahu Bu? Jadi menurut beliau tuh nanti bagaimana dengan uang simpanan itu? Padahal kalau dipakai kan nanti berkurang. Saya katakan, saya jawab begini. Subhanallah, terkadang kita itu pernah belajar ilmu tauhid. Bahkan mungkin sering kita belajar. Atau ada juga yang belum pernah belajar. Kalau seseorang itu sudah benar-benar meyakini betul, mengamalkan sabda Rasulullah SAW, yang mana beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifuhu." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia muliakan tamunya. Kalau benar-benar ia paham dengan ilmu, maka pasti akan memuliakan tamunya dengan baik. Ya pertama. Yang kedua, kalau ilmu mengenal Allahnya dipakai dalam kehidupannya, maka dia sudah tidak ada lagi kekhawatiran uangnya habis untuk menjamu tamu. Karena yakin bahwa Allah zat yang akan mengganti apa-apa yang kita keluarkan dari harta yang kita infakkan di jalan Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, yang berjanji dalam Al-Qur'an, ibu-ibu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'i liman yasha wallahu wasi'un alim." Baca di surat Al-Baqarah, barang siapa yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah termasuk menjamu tamu, maka Allah akan ganti berlipat-lipat sampai 700 kali lipat atau lebih. Dan tidak ada satupun, kalau kita lihat ya ibu-ibu, orang yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah dia miskin, tidak ada. Jadi ternyata kalau kita benar-benar mengamalkan ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, bahwa janji Allah tuh pasti Allah tepati, tidak ada lagi keraguan untuk bisa mengamalkan. Ada lagi ya, kisah lagi, dan ini pertanyaan dari para akhwat, ibu-ibu yang terlalu khawatir dengan masa depan anaknya. Nanti bagaimana nanti, dan bagaimana nanti. Kalau ilmu tauhid itu diterapkan, maka dia akan mengatakan bahwa tidak akan pernah Allah menyia-nyiakan hambanya, apalagi hambanya yang beriman dan bertakwa. Kalaulah saya meninggal duluan, maka Allah yang akan menjaga anak-anakku, Allah yang akan memberikan makan untuk anak-anakku. Subhanallah. Jadi keyakinan yang besar terhadap Allah itu lebih menenangkan jiwa. Kalau ada yang subhanallah diberikan sesuatu yang tidak sesuai harapan dalam kehidupan, ibu harapannya A, Allah kasih B. Kira-kira Bu, kalau orang yang gak belajar ilmu tauhid, kira-kira mengeluh kesana kemari mboten? Mengeluh. Orang maunya ini kok dikasihnya ini gitu ya. Tapi kalau orang sudah belajar ilmu tauhid, sudah tahu bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah, ridho dengan takdir, maka dia akan lebih tenang. Ya. Sampai efeknya tuh luar biasa dalam kehidupan. Maka dari itu saya pengen Bu, apa yang kita pelajari dari kitab tauhid itu bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar mengetahui, tapi lebih dari itu diamalkan. Tujuan kita belajar kitab Al-Wajibat ini adalah untuk kita semakin dekat dengan Allah, semakin kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah,
semakin kita menerima segala apa yang Allah takdirkan, baik yang sesuai dengan harapan ataupun yang tidak sesuai dengan harapan. Karena kaidahnya apa teman-teman? Terkadang sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, bahkan kita benci, itu yang terbaik di mata Allah. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a, kata Allah, kalau kalian itu terkadang menyukai sesuatu, ya, kita suka dengan sesuatu tersebut, tapi ternyata enggak baik di mata Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum, dan ternyata itu adalah keburukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu-ibu, sekarang nanti ya kita akan belajar tentang bab menduakan. Maka kita coba untuk mencerna, minta pemahaman kepada Allah dan minta agar Allah menjauhkan kita dari dosa ini. Kalau kita sudah menjauhkan dari dosa syirik, maka efeknya untuk kehidupan kita akan lebih tenang menjalani hidup. Kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Hadi yang akan memberikan hidayah untuk kita bisa benar-benar hanya memohon, bergantung dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini nih Bu, saya bacakan dan terjemahkan. Diddut tauhid asyirik. Jadi di antara lawan tauhid itu adalah asyirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, kenapa sih kita harus belajar tentang bab syirik? Kan kita sudah belajar bab tauhid. Ada yang tahu jawabannya? Kenapa ibu-ibu, mbak-mbak? Karena syirik itu lembut. Jadi semua syirik lembut ya. Maksudnya tuh banyak orang kan maksudnya banyak. Masya Allah. Terus kadang kita Tidak sadar ya. Masya Allah. mikir kita kan kalau syirik itu hanya menyembah berhala aja. Masya Allah, betul. Karena jazakillah khair jawabannya. Karena syirik itu lembut. Kadang orang tidak menyadari ini, tapi ternyata masuk ke dalam kesyirikan. Masya Allah. Ada lagi? Terima kasih Mbak, jazakillah khair. Ada lagi? Kenapa kita harus belajar syirik? Bab syirik ini harus kita pelajari. Iya, Masya Allah. Agar kita dapat menghindari, ya, tidak terjebak ke dalam kesyirikan, dosa kesyirikan. Barakallahu fiik, jazakillahu khair. Baik ibu-ibu, semua jawabannya benar. Masya Allah. Jadi, kenapa kita mempelajari bab syirik tidak boleh menduakan Allah? Agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini muallif Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi, beliau menjelaskan wa huwa salasatu anwa'. Syirik itu ada 3, ya. Yang pertama adalah syirkun akbar, yang pertama adalah syirik besar, yang kedua adalah syirkun asghar, syirik kecil, dan yang ketiga adalah syirkun khafi, syirik yang samar atau tersembunyi. Nah, sebelum jauh kita belajar tentang pembagian syirik, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari syirik itu. Kira-kira Bu, kalau kita lihat bahasa Arab tertulis syirkun, itu terdiri dari berapa huruf? Syirkun terdiri dari berapa huruf? 3. Huruf apa saja? Shin, Ro, dan Kaf. Dalam bahasa Arab, yang namanya shin, ro, dan kaf itu memiliki keterkaitan. Ya, memiliki keterkaitan secara bahasa. Tapi secara istilahan, syirik itu adalah diantaranya disebutkan bahwa syirik itu adalah menempatkan sesuatu, ya, bukan pada tempatnya. Maka dari itu syirik biasa disebut dengan kedzaliman, ya. Kenapa demikian? Karena subhanallah, seseorang yang dia paham bahwa Allah Ar-Razzaq yang telah memberikan keduanya mata. Allah Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rizki, yang telah memberikan makan dan minum setiap hari. Bahkan udara segar yang kita hirup itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dia justru menyembah bukan ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ditunjukkan untuk yang lain? Maka di sini syirik disebut sebuah kedzaliman. Bu, saya mau memberikan sebuah contoh. Ada
fulana A, ada fulana B, ada fulana C. Fulana A ini selalu berbuat baik kepada fulana B. Apa-apa dikasih, pokoknya perhatian dikasih, makanan dikasih, apa yang diminta B ke A, semuanya dikasih. Tapi si B ini tidak pernah berterima kasih kepada A, berterima kasihnya kepada C, berbuat baiknya kepada C. Dia tidak tahu balas budi kepada A. Kira-kira menurut ibu-ibu B ini orang baik atau tidak? Kenapa nggak baik? Nggak tahu terima kasih, nggak tahu balas budi. Loh, yang sudah berbuat baik A malah dia terima kasihnya ke C. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, tapi terkadang hamba Allah tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau sholat ditunjukkan hanya untuk Allah, tidak mau menyembelih diniatkan untuk Allah, tapi untuk yang lainnya. Di sini manusia yang jenis seperti ini artinya adalah manusia yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah, yang tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebut syirik ini sebuah kedoliman karena bisa dikategorikan dia adalah seseorang yang salah menempatkan sesuatu. Subhanallah. Kita berbicara masalah nikmat, Bu. Maka nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung satu persatu. Nggih mboten? Coba saya mau cek, ada di sini orang Purworejo ada enggak? Atau Kulon Progo yang matanya, mohon maaf, hadir nggak? Di sini hadir nggak? Yang matanya, mohon maaf, tidak bisa melihat, ada nggak jamaah? Cek kanan kiri, jamaahnya ada matanya bisa melihat nggak? Cek, semua bisa melihat? Udah dicek belum? Coba lihat kanan kiri, nggak apa-apa. Jamaah semua bisa melihat ya? Yakin? Alhamdulillah. Karena saya kemarin pas ngisi di Purworejo, itu di akhir-akhir sesi kajian panitia bilang waktu itu panitia bilang begini, Ustazah, ada jamaah yang tunanetra, dia datang dari jauh bersama tetangganya. Saya kaget. Akhirnya saya tuntaskan dulu kajian, kemudian saya mendatangi, disebut ibu juga belum terlalu sepuh, disebut mbak juga nggak terlalu muda. Apa ya? Tanggung lah ya, saya nyebutnya mbak. Saya bilang ini, bagaimana kabarnya mbak? Dan saya melihat beliau tidak bisa melihat. Ya, kedua matanya Allah belum berikan kesempatan untuk melihat dunia. Apa jawabannya? Bagaimana kabarnya mbak? Alhamdulillah saya baik. Masya Allah. Lihat Bu, orang yang belum diberikan kesempatan untuk melihat saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kata beliau, saya itu senang kalau menghadiri majelis ilmu. Lihat Bu, saya waktu itu di dekat mbaknya tuh nggak bisa nangis, tapi waktu sudah naik ke atas kan oleh panitia disediakan tempat gitu ya. Terus saya diem aja, suami tanya kenapa kok diem aja. Tak terasa air mata tuh netes. Saya bilang, ya Allah, bagaimana dengan kita yang dikasih nikmat rizki kedua mata bisa melihat, tapi kita jarang mensyukurinya. Mbak itu dari lahir belum bisa melihat, tapi beliau semangat menuntut ilmu. Bahkan saya tahu dari panitia, kalau sebagian jamaah termasuk mbak tersebut itu datang dari pesisir pantai, naik bis Bu, untuk datang ke kajian itu, untuk datang ke majelis ilmu. Kita yang dikasih kedua kaki, kedua mata kadang masih malas datang ke majelis ilmu. Bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan? Subhanallah, subhanallah. Maka dari itu semoga datangnya kita ke majelis ilmu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin Allah ridho kepada kita dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita atas kelalaian kita selama ini. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang semakin bersyukur. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semuanya nanti ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian muallif mengatakan yang pertama adalah syirkun akbar. Yang pertama adalah definisi dari atau pembagian syirik adalah syirik besar.
Apa sih definisinya syirik besar? Ya definisinya dulu sebelum dalil-dalilnya, karena di kitab ini hanya disebutkan dalil-dalilnya saja. Kita lihat definisinya. Para ulama menyebutkan bahwa definisi dari syirik besar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususannya Allah. Nanti saya jelaskan. Menyamakan Allah dalam perkara yang sudah menjadi kekhususannya Allah. Kita samakan Allah, padahal itu adalah sesuatu yang menjadi kekhususannya Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh syirik besar ini, ibu-ibu, terjadi pada rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan asma wa sifatnya Allah. Kita sudah belajar tuh. Rububiyah itu apa, uluhiyah itu apa, asma wa sifat itu apa. Tolong dibuka lagi buku catatannya. Jadi syirik dalam rububiyah, menduakan Allah dalam rububiyahnya Allah itu, ibu-ibu, mbak-mbak, maksudnya adalah dia menduakan dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, siapa yang menurunkan hujan? Kita paham ya, itu tugasnya Allah menurunkan hujan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa selain Allah ada yang bisa menurunkan hujan, maka dia sudah masuk dalam menduakan Allah, dan itu termasuk dalam syirik besar. Bisa dipahami nggih? Ada lagi. Siapa yang memberikan kita makan selama ini, minum? Siapa ibu-ibu? Allah. Kalau ada orang dia mengatakan bahwa selain Allah bisa mendatangkan rizki, bisa meluaskan rizkinya, maka ketahuilah dia sudah masuk dalam menduakan Allah. Subhanallah. Dan ini banyak, Bu, banyak sekali dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak boleh mempercayai sebuah sebab yang tidak pernah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita pengen dagangannya kita laris, harusnya mintanya kepada siapa, Bu? Bolehkah kita membaca surat atau ayat dari Al-Quranul Karim dengan tujuan untuk melariskan dagangan? Tidak boleh. Tapi kadang ada banyak orang-orang yang ketika membaca Al-Quran, surat A, surat B, diyakini bahwa itu adalah menjadi penglaris dagangannya. Subhanallah. Ini gak disadari. Samar sekali. Orang mengatakan, tapi kan gak ada salahnya kita baca Al-Quran. Bukan salah di dalam membaca Al-Qurannya, bukan. Tapi niatnya panjenengan yang meyakini bahwa surat tersebut bisa mendatangkan rizki, bisa melariskan dagangan, itu yang kurang tepatnya. Masya Allah ya, Bu. Kadang, subhanallah, seseorang yang berilmu dan yang tidak berilmu itu pasti berbeda dalam menghadapi kehidupan ini. Ketika seseorang tidak berilmu, maka dia mudah untuk mengekor, mudah untuk mengikuti, karena nggak ada ilmunya. Ada ibu-ibu bilang gini, jeng, kalau dagangannya jenengan pengen laris, baca surat A, gitu ya. Lek dagangannya jenengan ki pengen laris, datang kepada fulan, dia bisa nanti ngasih jimat laris daganganmu, dipasang di toko-toko, gitu ya. Kira-kira, Bu, orang yang nggak berilmu mau nggak, Bu? Pasti mau. Padahal lupa kalau Allah yang maha memberikan rizki. Subhanallah. Dan ini hati-hati. Karena banyak sekali orang terjebak ke dalam hal ini. Subhanallah. Jadi jangan pernah salahkan Qur'annya ya, Bu. Qur'an tuh gak salah, Qur'an tuh benar. Yang salah itu niatnya. Ya, yang salah itu apa? Niatnya. Ya, Masya Allah. Nah, ini termasuk dalam syirik besar, yaitu hati-hati. Atau misalnya kita meyakini bahwa ini juga masuk dalam syirik besar yang bisa memberikan manfaat dan mudarat itu selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan ini termasuk dalam syirik besar? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mengamalkan ini, maka yang ada tidak ada keraguan di dalamnya untuk melangkah. Tidak ada ketakutan untuk melangkah.
Toh kalaupun satu desa itu misalnya ingin melukainya, kalau Allah belum izinkan untuk orang satu kampung itu melukai dirinya, maka itu tidak bakalan terjadi. Ya. Dan orang-orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang bisa memberikan manfaat dan bahaya dalam kehidupannya, maka orang ini akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Kenapa banyak zaman kita sekarang itu orang-orang yang justru takut dengan berbagai macam tipu daya syaitan, ya. Ketahuilah bahwa yang namanya syaitan itu, Bu, kerjaannya adalah nakut-nakuti manusia. Apa di antara kerjaannya syaitan? Menakut-nakuti manusia dengan kefakiran, menakut-nakuti manusia dengan kelengseran dari sebuah jabatan. Ya kan? Ibu-ibu, saya pernah dengar. Ini insya Allah fiqh dari cucunya. Jadi panitia kajian, beliau bercerita ke saya, Ustazah, saya tuh punya simbah. Simbah ini kalau pas mau ada apa tuh, Bu, namanya bukan pemilu, kayak jabatan-jabatan naik itu loh. Itu banyak didatangi sama para pejabat gitu ya. Wah, saya tuh waktu kecil lihat pejabat-pejabat tuh bawa uang katanya. Uang banyak gitu ya. Diserahkan ke simbah dan minta, "Mbah," gitu ya. "Nanti Mbah saya minta jabatannya naik, nanti biar kepilih begini-begini." Kan dia waktu kecil ngelihat gitu ya. Hampir itu orang-orang tuh datang untuk minta agar jabatannya naik ke simbah itu. Ya. Nanti simbah bertapa, katanya cucunya. Mbah bertapa masuk ruangan, terus nanti keluar lagi mengeluarkan apa? Ya begitulah, mengeluarkan seperti itu, diserahkan. Ya, ya Allah, ya wallahu taala alam, apalah bentuknya. Yang jelas itu simbahnya kalau habis dikasih uang masuk ke ruangan, nanti keluar bawa-bawa sesuatu dan dikasih ke pejabat-pejabat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu, Bu, kejadiannya nggak 1-2 orang, banyak. Siapa yang menakut-nakuti bahwa jabatan itu harus dapat? Kalau nggak dapat jabatan maka akan terhina. Siapa yang menakut-nakuti demikian? Syaitan. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya syaitan itu akan tertawa terbahak-bahak ketika seorang hamba dia menduakan Allah. Kenapa? Karena dia ketemu temannya. Ya, syaitan itu kan, ya Rabb, dalam Al-Quran tuh dijelaskan. Nanti orang-orang yang terkena jebakan Batman-nya syaitan, nanti di akhirat, nih Bu ya, dipanggil lah orang-orang yang menduakan Allah. Ini bayangkan, Bu, di akhirat tuh dipanggil. Terus Allah tanya kepada Fulana, "Hei Fulana, kenapa engkau dulu menduakanku?" Fulana bilang, "Diganggu syaitan, syaitan yang ngajak-ngajak aku." Allah bilang ke syaitan, "Syaitan, kamu ganggu Fulana ya, sampai dia akhirnya berbuat syirik kepadaku." Apa kata syaitannya? "Lah salahnya dia, kenapa ikut saya?" Gitu. Subhanallah. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi memang kerjaannya syaitan seperti itu. Subhanallah. Maka ibu-ibu hati-hati ya dengan dosa syirik ini, karena dosa syirik ini bisa menyebabkan seseorang kalau tidak bertaubat kepada Allah sebelum meninggal dunia, dia belum bertaubat kepada Allah, maka dia bisa kekal di dalam api neraka. Syaratnya kalau belum bertaubat kepada Allah. Tapi kalau sudah bertaubat, alhamdulillah. Dan cucu itu bilang, alhamdulillah simbahnya ini sebelum meninggal dunia Allah berikan taubatan nasuha. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, dan yang namanya hidayah itu Allah yang memberikan. Ya, Masya Allah. Kemudian, kenapa kita harus menjauhi syirik besar, ibu-ibu? Agar amalan kita tidak terhapus begitu saja. Karena orang kalau sudah menduakan Allah lebih-lebih dalam syirik besar, maka amalan yang sudah ditabungnya, baik itu dari salat, baik itu dari puasa, maka amalan tersebut akan hilang. Ya, haba'am mansuro, seperti debu yang berada di gurun, terhapus sudah. Ya, terbang. Apakah kita mau seperti itu? Tidak mau. Jadi orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, dia akan Allah jadikan amalan yang telah diperbuatnya sedemikian rupa, bersusah payah, itu akan Allah leburkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan dia akan menjadi orang yang rugi. Baik. Termasuk ibu-ibu, ini terkhusus, wabil khusus kepada para perempuan. Jangan sampai karena kita pengen muka kita glowing, pengen dilihat cantik oleh lawan jenis, akhirnya pergilah ke apa? Dipasanglah yang namanya ada nggak kira-kira perempuan yang begitu, ada nggak?
Subhanallah, subhanallah. Apa Bu? Operasi plastik. Apalagi kalau sudah ditambah-tambah, ya kan? Dan yang demikian adalah sesuatu yang tidak Allah sukai. Subhanallah. Hati-hati Bu, kadang yang namanya hati itu berbolak-balik, ya enggak? Sekarang kita, ya Allah, saya mau mengglowingkannya dengan wudhu. Suatu hari datang syaitan mengatakan, kalau kamu pergi ke fulana, kamu nanti akan dipasang susuk, nanti banyak orang memujimu. Yang tadinya mukanya black sweet jadi kelihatan white gitu ya. Padahal aslinya black sweet ya. Yang tadinya matanya biasa saja kelihatan matanya jadi bagus ya, Masya Allah. Padahal semuanya adalah jebakannya syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jangan tergiur dengan hal-hal yang demikian. Kalau kita na'udzubillah summa na'udzubillah, ada sesuatu yang kita inginkan dari dunia, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah Bu, selama kita itu sering berwudu, selama ada cahaya Al-Quran yang ada dalam diri kita, maka muka-muka kita akan glowing. Saya sudah pernah melihat orang-orang dari Timur Tengah, guru-guru kami, guru-guru Al-Quran yang kemarin berjumpa di Masjidil Haram, itu rata-rata Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah, barakallahu fihinna jami'an. Rata-rata mukanya itu glowing Bu, bersinar-sinar. Sampai putri saya bilang begini, Masya Allah ya Mi, kalau kita ketemu sama ahlul Quran tuh rata-rata mukanya itu bersinar gitu ya. Dari mana sinar itu? Dari Allah ya. Allah yang memberikan sinar. Bahkan kita memandang wajahnya tuh gak bosan-bosan gitu ya. Masya Allah, kok bisa ya ada muka seperti ini gitu loh. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu yang glowing, jangan pergi ambil susuk ya. Banyak baca Al-Quran, banyak belajar, banyak berwudu, nanti Allah glowingkan. Masya Allah. Suaminya nanti bingung, ini istri siapa gitu ya. Masya Allah. Baik, kemudian yang kedua ibu-ibu, tadi syirkun akbar. Yang kedua adalah khususan dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk, maaf, saya tadi ini ada satu yang ingin saya sampaikan. Termasuk ibu-ibu hati-hati, di zaman sekarang ada kalanya seorang ibu itu diuji oleh Allah, putrinya belum ketemu jodohnya. Ya, banyak Bu sekarang itu para perempuan yang usianya sudah di atas 30-an belum menikah. Alasannya karena belum dapat jodoh. Nah, jangan sampai kita sebagai orang tua justru mengajak putri kita ke tempat-tempat yang Allah tidak sukai, ke tempatnya paranormal untuk meminta jodoh. Ya. Siapa yang memberikan jodoh? Allah. Minta sama Allah. Pantaskan diri menjadi lebih baik, maka Allah akan beri. Kalau belum dikasih momongan, pantaskan diri untuk belajar ilmu pengasuhan, maka insya Allah biidnillahi ta'ala Allah kasih. Kalau belum Allah kasih juga, berarti itu adalah yang terbaik. Sudah, hidup itu gampang. Ya. Baik, yang kedua adalah khususan dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini masih masuk dalam syirkun akbar, ya, syirik yang besar. Ayo, sekarang saya mau coba tanya yang belakang, Mbak yang pakai masker hitam yang lagi buka catatan, berangkat enggak terakhir kemarin kajian? Berangkat. Apa itu uluhiyah? Coba dibacakan catatannya. Mengesahkan contohnya apa tadi? Salat, menyembelih, puasa ya, dan yang lainnya. Masya Allah, ahsanti, barakallahu fiik. Jadi ibu-ibu, yang namanya tauhid uluhiyah, jazakillah khair, adalah perbuatannya hamba. Contoh misalnya, seseorang menyembelih. Ntar lagi insya Allah kita akan berjumpa ibu-ibu dengan yang namanya bulan Dzulhijjah, di mana nanti biasanya kaum muslimin berkurban, ya. Atau bisa jadi penyembelihan di luar kurban atau di luar bulan Dzulhijjah. Maka ketika menyembelih hewan, diniatkan bahwa hewan tersebut diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Saya akan memisalkan sebuah permisalan begini. Ada seorang ibu, dan ini misalnya insya Allah kisah nyata. Ada seorang ibu di mana dia tiba-tiba, semua atas izin Allah. Atas izin Allah, tiba-tiba ibu ini hilang ingatan, sedikit hilang ingatan. Ditanya ini hari apa, harusnya hari Senin, dia bilang hari Rabu. Ditanya ini siapa,
anaknya sendiri nggak tahu. Ya. Kemudian di antara orang kampung yang ada di kampungnya itu memiliki sebuah ide yang diutarakan kepada keluarga ibunya ini. Kata mereka, dulu di kampung itu ada penyakit yang sejenis demikian. Jadi ada yang sejenis, jadi ada orang kena penyakit yang begitu tuh. Katanya dulu nenek moyang kita kalau ada orang terkena penyakit yang seperti itu, maka biasanya dicari ayam cemani berwarna hitam, ya. Kemudian disembeli, darahnya ditaruh di kain berwarna putih. Ya. Setelah itu nanti dagingnya disajikan, ditaruh di sebuah pohon yang besar itu. Allahu Akbar. Dan itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Karena Islam telah mengajarkan untuk penyembuhan dengan cara yang baik, yaitu dengan cara diruqyah. Ya, dan ruqyahnya sesuai dengan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan. Jadi kalau ada orang menyembelih ayam cemani hitam, bukan ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dia sudah masuk ke dalam syirik yang besar, ya. Dan termasuk di dalamnya, hati-hati ibu-ibu, keyakinan. Ini ya, keyakinan bahwa Allah zat yang maha menjaga ternyata kita berikan kepada barang mati yang tidak bisa memberikan apapun. Contoh, ini juga termasuk. Mohon maaf, ada nggak? Pernah dengar nggak kalau anak baru lahir biasanya dikasih apa gantungannya? Bawang putih, cabe, bawang merah, apa? Gunting, apa? Kaca. Baik. Sekarang mari kita berpikir jernih. Apakah bayi itu akan memasak? Loh kan sudah disediakan bawang putih, cabe, apa mbak? Gula Jawa. Apalagi? Ya begitulah ya. Dapur-dapuran. Kalau kita pakai akal sehat, untuk apa itu bawang putih, cabai merah digantung-gantung? Apakah bisa bayi baru lahir kemudian masak? Gitu ya? Kan enggak juga. Gunting, baik. Untuk apa gunting itu ada? Apakah ketika ada orang jahat, bayi itu langsung bisa ambil gunting gitu ya? Kan enggak juga. Ya toh? Maka terkadang kita itu dengan keyakinan-keyakinan yang demikian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Subhanallah, ada seorang ibu yang bercerita kepada saya, sudah ngaji gitu ya. Dan dia bilang, Ustazah, dalam keluarga saya tuh kalau ada orang lahiran tuh begitu, selalu itu ya digantungin gini, digantungin gitu. Tapi saya sebelum bayi saya lahir, saya sudah bilang ke nenek, Nek, nanti kalau cucunya lahir khusus spesial yang ini jangan digantung-gantungin seperti itu ya, katanya gitu. Alhamdulillah, Allah langsung berikan hidayah. Jadi neneknya itu langsung diberikan hidayah, pas cucunya lahir nggak ada gantung-gantungan. Subhanallah. Jadi Bu, caranya adalah terkadang kita harus mengomunikasikan dulu bahwa nanti kalau cucunya lahir mohon jangan dikasih gantungan-gantungan seperti itu. Karena nanti cucunya belum bisa masak. Ya, cucunya juga gunting belum bisa belajar menggunting lah, gunting aja pakai kertas gitu kan, awal-awal anak-anak TK kan, apalagi kalau sampai ada orang jahat. Maka kita beritahukan bahwa sejatinya yang menjaga adalah Allah. Perlu bagi teman-teman yang punya bayi, nih ya, yang punya bayi yang masih kecil-kecil itu, didoakan. Ibunya Maryam, beliau ketika Maryam lahir, Hana, ya isinya Imran, maka Hana ini minta sama Allah. Apa? U'idzuki bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Atau Hana berkata, ya Allah, saya berlindung kepadamu, jagalah Maryam dari perbuatan syaitan. Sudah cukup. Ya. Allah zat yang maha menjaga. Dan itu teman-teman, kalau kita biarkan dan kita yakini bahwa bumbu-bumbu masakan itu bisa menjaga bayi, maka kita sudah masuk ke dalam menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Semoga suatu hari kelak Indonesia Raya yang tercinta ini masyarakatnya sudah pintar, Allah lebih pintarkan lagi. Semoga Indonesia Raya yang tercinta ini masyarakatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan contoh lain lagi Ibu. Pernah nggak dengar? Kalau ada orang duduk di dekat atau di pintu, maka lamarannya balik lagi. Pernah dengar nggak? Kalau di Jawa Barat kental banget tuh begitu. Pernah dengar? Padahal apa? Ada gitu ya di Jogja ya?
Ojo duduk di dekat pintu, nanti lamarannya balik lagi. Ya memang benar, maksudnya lamarannya balik lagi kenapa ngalangin jalan? Ya, tapi kita nggak boleh punya keyakinan kita bangun dari tempat duduk itu karena lamarannya balik lagi. Kalau kita sampai punya keyakinan itu berarti kita masuk ke dalam menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang khafi, sesuatu yang samar. Ya, Masya Allah. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah menduakan Allah masih dalam akbar, dalam asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang mulia. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui segala apa yang terjadi dan sudah terjadi dan akan terjadi dalam diri seorang hamba, ya kan? Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Kalau kita meyakini ada orang yang bisa meramal sesuatu, mengetahui kehidupan masa depan seorang hamba, maka kita sudah masuk dan terjatuh ke dalam menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mengerikan. Ya, banyak orang terjebak dalam hal ini. Percaya Indonesia pada tahun 2025 bakal begini. Dan ternyata yang berkata demikian itu paranormal. Bahkan di negeri kita yang tercinta itu terkadang, mohon maaf, para dukun, para normal. Ada juga yang mengatakan orang pinter. Berarti kalau selain mereka nggak pinter ya. Biasanya justru dikasih panggung. Ya nggak? Pernah ibu-ibu dengar? Yang akhirnya masyarakat mengatakan, ya Allah dia keren banget gitu ya. Bu, ingat Bu, itu kenapa mereka tuh dikasih panggung? Itu ujian bagi kita. Sebelum turunnya Dajjal kalau udah turun lebih ngeri lagi. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kita harus banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Kenapa saya katakan kalau sekarang masyarakat Indonesia merasa terheran-heran dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh paranormal, bisa menurunkan hujan, bisa menghentikan hujan, bisa begini, bisa meramal begini begitu. Nanti Dajjal ketika turun bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia jadi hidup kembali. Bisa menurunkan hujan, bisa mendatangkan rizki, dan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lagi dilatih sama Allah. Masyarakat Indonesia itu lagi dilatih seberapa kuat imannya, dan kita harus beritahu anak-anak kita ya teman-teman. Anak-anak kita harus beritahu nak bahwa itu tuh sesuatu yang tidak Allah sukai. Itu adalah sesuatu yang kelak nanti Allah murka kepada kita. Anak-anak kita itu sekarang hidupnya lebih banyak di dunia maya daripada dunia nyata. Hidupnya lebih asik bagi mereka dengan HP-nya daripada kita dengan orang tuanya. Maka kita perlu memberitahukan kepada anak-anak kita. Terakhir, anak-anak zaman now pernah minta sesuatu ke langit, ya ada pernah kan? Padahal yang namanya langit adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu syirik apa Bu? Yang pertama syirik akbar. Nah dalilnya nanti saya tidak membahas ya. Coba nanti teman-teman baca, ada di surah An-Nisa, ada di surah Al-Maidah, ada dalam surah Al-Furqan, ada dalam surah Az-Zumar. Baik, saya inikan saja syahidnya. Syahid itu intinya. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik yang dilakukan oleh hambanya dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ya, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, menduakan Allah, maka sesungguhnya ia menjadi orang yang tersesat. Ya, tidak lagi Allah beri petunjuk. Ya, padahal petunjuk Allah itu kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah. Kemudian yang kedua adalah surah Al-Maidah ayat 72. Akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang menyekutukan Allah, menduakan Allah, mereka bukan menyembah Allah tapi menyembah Nabi Isa alaihissalam, maka kelak
Nabi Isa akan berkata, dan Nabi Isa telah berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, ya, Tuhanmu dan Tuhanku, ya, Rabbmu Rabbku. Sesungguhnya orang yang menduakan Allah, maka pasti Allah akan haramkan surga baginya. Jadi orang yang berbuat syirik tidak akan masuk surga kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling ngeri nih, Bu. Tolong diingat-ingat. Dalam surah Al-Furqan ayat 23, diingat-ingat. Kalau bisa sering dibaca, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Orang yang berbuat syirik amalannya ludes. Ya. Seperti apa? Seperti kayu yang dimakan oleh api. Ya, subhanallah. Kemudian ada dalam surah Az-Zumar, dilihat juga surah Az-Zumar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau menduakan Allah, maka akan hapuslah amalmu dan tentunya kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi diingat-ingat minimal 2 ayat ini, surah Al-Furqan dan surah Az-Zumar. Baik, kita hari ini insyaallah membahas syirik besar dulu ya. Nanti syirik kecil dan syirik khafi next time insyaallah Mbak Tias. Dan ini pembagiannya, ini insyaallah sebentar kok. Dan syirik akbar menurut, kalau tadi kan pembagiannya ada 3 ya Mbak, yang tadi saya bahas. Dalam rububiyahnya Allah, dalam uluhiyahnya Allah, dan dalam asma wa sifat. Kalau dalam kitab ini, dalam kitab Al-Wajibat, beliau Syekh Abdullah Al-Qarawi langsung menuju ke contohnya. Apa diantara contohnya adalah kata beliau syirik dalam berdoa. Jadi orang harusnya minta sama Allah, tidak minta kepada Allah. Hati-hati ya Bu. Kemarin ada jamaah umroh yang mendapatkan sebuah travel yang tidak sesuai sunnah. Diwanti-wanti sama pembimbingnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti tersesat pas tawaf, langsung minta ke Nabi Ismail. Itu pembimbingnya bilang begitu. Nanti nggak tersesat, ditunjukkan jalannya. Alhamdulillah jamaahnya tuh pinter. Mintanya kok ke Nabi Ismail. Kenapa nggak ke Robnya Ka'bah? Kenapa nggak kepada Allah pemilik Ka'bah? Lo kan ada di Ka'bah, di samping mestinya muter-muter Ka'bah. Kenapa nggak langsung mintanya kepada pemilik Ka'bah yaitu Allah? Kenapa harus minta ke Nabi Ismail? Ya, Alhamdulillah Allah selamatkan. Jadi memang hati-hati kalau mau subhanallah beribadah pun Bu. Yang namanya ibadah umroh, sholat, itu termasuk dalam uluhiyah, dalam bab uluhiyah. Ya, maka kalau bisa cari manasik yang sesuai dengan sunnah. Ya. Eman. Kalau yang namanya umroh, yang namanya haji kan mengeluarkan uangnya banyak ya Bu. Enggak 1.000, 2.000, 3.000, enggak 10.000, 30.000, 100.000 banyak. Kalau enggak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah dan di situ terdapat kesyirikan, maka amalan kita tertolak. Eman apa mboten? Eman. Jauh-jauh naik pesawat di sana akhirnya tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ada pembimbing yang demikian. Mintanya bukan kepada Allah, malah disuruh minta kepada Nabi Ismail. Ya. Baik, bahkan orang zaman dulu kala nih Bu, bedanya orang-orang yang menduakan Allah di zaman dulu dengan zaman sekarang ini bedanya. Kalau orang zaman dulu, kata mu'alif mengatakan fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Orang zaman dulu itu kalau mereka berada dalam sesuatu yang sangat genting, dalam keadaan benar-benar ketakutan di tengah laut, maka mereka minta tolongnya kalau ada ombak besar, minta tolongnya sama siapa? Sama Allah, ingat Allah. Tapi kalau sudah sampai daratan, mereka menduakan Allah lagi. Kalau orang zaman sekarang lagi keadaannya genting, mintanya sama siapa? Lagi nggak ada uang, misalnya nggak ada yang bisa dimakan, mintanya sama siapa? Sama makhluk misalnya ya, sama orang-orang yang disebut-sebut paranormal ya. Padahal itu dalam keadaan genting ya, mintanya sama selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal zaman dulu kalau genting mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, ini hati-hati nih, kadang terjebak dalam hal ini. Yang kedua adalah syirik dalam niat. Oh, mengerikan Bu.
Ini banyak orang terjebak dalam hal ini. Ini masuk dalam kategori menduakan Allah. Niat, iroda, dan qasad, maksud. Ya. Maksudnya bagaimana? Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Hud, lihat. Ini pedoman hidup kita, Bu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." Na'udzubillah. "Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Orang itu sesuai tergantung niatnya. Hati-hati kalau sampai ada menikah. Misalnya, contoh ada orang menikah. Itu kan menikah kan ibadah bukan, Bu? Tapi tidak ditunjukkan agar Allah ridha, ya. Hanya untuk mendapatkan dunia dari pasangan hidupnya, maka hati-hati, ini sudah masuk dalam syirik yang besar. Karena niat bukan ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya orang itu niat itu berbolak-balik, nggih mboten? Sama ketika menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, padahal yang namanya menyembelih itu ibadah. Maka dia sudah masuk dalam apa? Dalam syirik besar. Ya, subhanallah. Kemudian yang ketiga, syirik dalam ta'ah, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Orang-orang yang mengambil ketaatan bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Yang mereka menaati Nabi Isa, menaati pendeta-pendeta mereka. Padahal yang namanya ketaatan itu harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, apa kata muallif? Yaitu syirik dalam mahabbah. Hati-hati nih teman-teman. Mahabbah itu cinta. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ada di antara manusia yang mana dia menyamakan mencintai Allah dengan mencintai hambanya. Bu, nih ya, dalam masalah cinta yang harus kita dahulukan cinta kepada siapa dulu? Kemudian Rasul, kemudian Allah, Rasul. Terus kalau kita sudah menikah suami, kalau belum menikah orang tua. Kemudian baru cinta tabi'i, cinta yang fitrah kata Syekh Utsaimin kepada anak-anak dan lainnya. Maka barang siapa yang dia ternyata lebih mencintai suaminya daripada mencintai Allah, dia masuk dalam syirik yang besar. Dia lebih mencintai anaknya daripada mencintai Allah, maka dia masuk dalam syirik besar. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, terkadang kita itu diuji oleh Allah dengan anak-anak kita. Kita lebih mencintai anak-anak kita daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biarkan anak-anak kita tidak salat, kita biarkan anak-anak kita bermaksiat dengan dalih karena saya cinta kepada anak-anak. Ibu-ibu yang demikian, orang tua yang membiarkan anaknya bermaksiat, membiarkan anaknya tidak salat, maka penyesalan akan terjadi di kemudian hari. Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu yang alhamdulillah hari ini Allah berikan penyesalan sebelum beliau wafat. Kata beliau, "Ustazah, saya itu punya anak yang mana anak saya itu dulu kalau pas waktu datang waktu sholat dia sudah balik, saya biarkan tidur dengan dalih karena saya cinta kepada anak saya, karena saya sayang kepada anak saya. Ya lambat laun ya, ketika usianya bertambah, yang ada anaknya kalau dibangunkan sholat dia marah-marah ke ibunya, ya bahkan sampai memukul ibunya, ya merasa terganggu dengan tidurnya. Baru kemudian ibu ini berkata, subhanallah, saya sekarang menyesal. Kenapa dulu tidak saya bangunkan ya untuk sholat? Nah, anaknya laki-laki sudah balik. Ya.
dan itu menjadi penyesalan bagi ibu tersebut. Maka dari itu jangan sampai kita mencintai anak-anak kita melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang didahulukan adalah cinta kita kepada Allah, baru kemudian cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Islam, cinta kita kepada suami, baru kepada anak-anak dan orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk mencintai Allah dan Allah pun cinta kepada kita, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik, ibu-ibu yang saya cintai, insyaallah sampai di sini perjumpaan kita dalam pembahasan syirik besar. Semoga yang sedikit ini mampu kita amalkan. Nanti kalaulah ada contoh-contoh yang belum saya sebutkan, boleh ibu-ibu sebutkan habis kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbuat syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.